Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita di Sahabat ATF Podcast. Hari ini suasananya tuh cerah, nggak panas, nggak mendung, jadi tetap semangat di podcast hari ini. Nah, tentunya hari ini tema kita tuh berbeda dari beberapa hari yang kemarin ya. Jadi tema kita itu teknik pesawat menggunakan tenaga karet. Nah, kita juga tahu kan pesawat itu kan merupakan alat transportasi antar kota ataupun luar negeri. Tapi di Kota Batu ini ada yang sangat kreatif dan bisa menciptakan tenaga pesawat itu menggunakan karet. Nah, beliau ini adalah hobi cerdas, yaitu Bapak Imam Syafi'i. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, gimana ceritanya itu bisa menciptakan hobi cerdas seperti membuat aeromodeling pesawat seperti ini? Kalau kita berbicara pesawat ya, iya, pasti sampean sendiri juga pernah mengalami bahwa masa kecil itu dengan main pesawat dari kertas, pesawat lipat dan segala macamnya. Sama juga saya itu kalau masih usia, seingat saya itu SMP ya, saya kan di Kota Batu. SMP itu kalau kita ada teman di Pujon, kita jalan ke Pujon lewat Klemuk, itu naik sambil kita bawa satu buku. iya, Itu kita bawa ke Paralayang, kemudian kita lipat, kita terbangkan. Itu waktu SMP. iya, benar. Itu kemudian SMA lupa saya, sekitar SMA itu ada temen yang bawa juga aeromodeling yang helikopter, kemudian ada juga yang bawa pesawat-pesawat remote yang lain. Cuman saya tidak terlalu tertarik gitu loh. Kemudian tertariknya adalah di awal YouTube ada aplikasinya, itu kita mulai browsing. Kemudian kok ada pesawat tenaga karet yang durasinya bisa terbang sampai 20 menit. Itu kita juga bingung, ini karet kok bisa terbang sampai 20 menit gitu loh. Wong elektrik aja nggak mampu. Akhirnya kita coba dari situ cari-cari. Nah, dari situlah awal kita, nggak tahu itu tahun berapa ya, 2000 berapa itu ya, kalau untuk YouTube sendiri. Nah, itu baru terjun ke dunia pesawat tenaga karet. Jadi kalau dibilang otodidak itu ya tidak, tapi dari YouTube. Jadi kita banyak nyari referensi dari YouTube, terutama dari web ya. Iya. Dari internet itu kita banyak browsing. Seperti ukurannya bagaimana, rasionya saya berapa, titik keseimbangan pesawat itu ada di mana, menghitungnya bagaimana. Ya. Lalu perhitungannya untuk bisa, oh ini ketinggiannya berapa, keseimbangannya berapa, itu Bapak perhitungannya itu bagaimana Pak? Nah, kalau kita lihat bahwa aeromodeling yang untuk pesawat tenaga karet itu sebenarnya ada STEAM, STEAM. Kalau di dalam pendidikan ya, ada S itu science, T-nya itu teknologi. Nah, teknologinya ini ada di mananya? Kalau untuk teknologi mesin saya kira tidak ada ya, tapi kalau untuk teknologi bahan yang kita kembangkan sekarang, termasuk mesin-mesin laser cut itu masih masuk. Kayak seperti ini adalah balsa laser cutting. Jadi penggunaan metode laser cutting. Kalau yang seperti ini murni potongan manual. Jadi ada science, teknologi, engineering, hubungannya sama konstruksi. Bagaimana cara membuat ringan tapi kuat? Nah, ada science, teknologi, engineering, A-nya adalah art, ada seninya juga. Kemudian M-nya adalah masuk matematika. Jadi ada perhitungannya juga. Kalau rasio yang ini dibandingkan dengan rasio yang itu, tinggi mana, jelas tinggi ini. Jadi nanti perhitungannya, kalau seumpama ini rasio 7, ini nanti ketemunya berapa, momen armnya berapa, kemudian fin berapa, ketinggiannya berapa, itu nanti ketemunya sesuai dengan rumus itu. Pak, ini bisa dijelaskan, ini tuh apakah ada perbedaan pesawat yang ini, kemudian yang menggunakan penyangga seperti ini? Ada sekali. Contoh yang seperti ini rasionya adalah rasio 7.
ya. Jadi ini glidingnya lebih jauh. Glidingnya lebih jauh daripada rasio yang kecil. Jadi rasio itu dibanding bentang sayap dibandingkan chord, itu rasio. Ini menggunakan bahan apa nih Pak kalau yang ini? Nah kalau yang ini adalah polyfoam, tebalnya 2 mili, kemudian catnya akrilik anti air, menggunakan stiker-stiker transparan. Kalau baling-balingnya handmade. Jadi untuk bahan-bahannya ini tuh lebih gampang didapat di lingkungan kita ya Pak? Berarti ya Pak? Sangat mudah. Jadi ini sangat mudah. Ini tadi saya lihat seperti busa malahan Pak ini. Iya, kurang lebih sama. Jadi polyfoam, ada styrofoam. Kalau yang ini Pak, ini kayu tipis atau gimana? Ini sama juga, dia adalah polyfoam. Jadi polyfoam yang saya tipiskan, kemudian saya cat akrilik, kemudian ini kayu balsa. Jadi bahannya polyfoam, kayu balsa. Kalau cara kerjanya pesawat ini gimana Pak? Ini kan menggunakan tenaga karet ya, jadi kita masih bingung ini cara kerjanya pesawat ini gimana Pak ini? Oke, pesawat itu pada dasarnya dia gliding. Gliding itu kalau kita lihat di era-era dulu, glider itu masuk kategori adalah seperti para layang, dia turun landai. Tapi ketika dia terkena suhu panas, meskipun tanpa baling-baling dan tidak ada tenaga, ketika kena suhu panas atau termal, dia akan naik, tidak mungkin turun. Jika ada termal, tapi jika tidak ada termal karena dia gliding, maka diberi kekuatan atau dorongan tertentu atau laju kecepatan bertambah, maka dia mempunyai lift atau gaya angkat. Nah, itu hubungannya dengan airfoil pesawat. Gitu. Nah, ini kan ada karetnya ya Pak. Itu ada. Karet khusus atau gimana Pak? Ini kan saya masih belum tahu apa ini kan karetnya kan beda yang biasanya kita lihat di pasar ya betul, Pak ya. Betul. Nah, ini tuh bagaimana sistem kerjanya kalau menggunakan karet seperti ini? Apakah ini karetnya itu produksi sendiri atau pesan di tempat lain atau bagaimana Pak ini karet? Oke, yang pertama karetnya adalah karet impor. Jadi ini adalah karet FAI ya. FAI itu apa? FAI itu kalau kita berbicara sepak bola ada FIFA. Ya. Tapi kalau FIFA kan internasional. Ya. Kalau di Indonesia PSSI. Ya kan? Ya. Nah, kalau kita berbicara aeromodeling untuk pesawat, untuk yang di Indonesia ada FASI. Tapi yang untuk internasional ada FAI. Jadi ini adalah karet FAI TAN Super Sport. Memang khusus untuk yang khusus aeromodeling ya, Pak? Memang untuk aeromodeling pesawat tenaga karet seperti ini. Dan pembeliannya biasanya beratnya berapa pons, itu baru kalau di Indonesia diperjualbelikannya adalah meteran, 1 meter berapa, dan mempunyai ketebalan bermacam-macam. Pak, kira-kira menurut Bapak itu apa tantangan Pak Imam Shafi'i itu membuat pesawat tenaga karet? Tantangannya saya kira sih tidak ada ya. Yang paling intern ya. Iya. Kalau dari intern saya tidak ada. Tapi kalau dari luar banyak. Salah satunya adalah ketika saya bawa pesawat ini. Luar ini maksudnya luar kota apa luar negeri Pak? Bukan. Intern itu dari dalam pribadi saya tidak ada. Tapi tantangannya adalah dari luar orang atau orang lain, jadi bukan dari saya. Jadi dari eksternal. Jadi kalau saya bawa pesawat ini, saya pernah ke Rampal. Di Rampal itu ada 3, lapangannya 1 ada 3. Pertama orang main drone. Pertama ada orang main pesawat, itu dulu tahun 2018 kalau nggak salah, kalau nggak tahun 2017. Ada orang main pesawat, ada orang remote ya, pesawat remote ya. Kemudian di situ di tengah ada orang main drone. Ya. Kemudian agak jauh saya dan teman-teman Malang ada sekitar 2-3 anak waktu itu main pesawat tenaga karet.
Ada anak kecil sama orang tuanya. Pak, bagus ya ada pesawat gitu. Oh iya nak, bagus. Kemudian jalan lagi dia nyampe di drone. Pak, ada drone Pak. Nyampe di tempat saya, itu dia cuman bilang gini, Pak, itu kapal-kapalan. Jadi ada 3, 1 pesawat, yang 1 drone. Nyampe di saya ini hanya kapal-kapalan. Jadi kendala eksternalnya adalah kadang kalau kita membawa seperti ini, orang masih menganggap kita mainnya kapal-kapalan. Jadi itu kendala yang terbesar. Jadi asumsi masyarakat kita ya masih seperti itu, apa boleh buat. Jadi banyak teman-teman yang sudah mentalnya down, jadi tidak lanjut karena ya itu tadi bahwa ada ciliain dan kapal-kapalan gitu kan. Padahal tuh buatnya agak lumayan harus memperhitungkan dari sisi sayapnya juga. Banyak kan Pak ya? Banyak sekali. Itu kalau mau didalemi. Tapi kalau hanya saya bikin terbang gimana caranya itu simple, mudah. Cuman kalau mau lebih lanjut lagi menghitung baling-baling pitch-nya bagaimana itu lebih detail. Lalu gimana caranya kita tuh bisa mendapatkan atau membeli pesawat aeromodeling seperti ini Pak? Saya ada di online shop, Shopee sama Tokopedia. Sementara itu, kemudian kalau offline bisa ke rumah di workshop saya sekarang saya pindah di Jemoyo, Sidomulyo, Desa Sidomulyo. Kemudian kalau mau via WA bisa. Untuk buat pesawat seperti ini tuh lamanya itu berbulan-bulan atau gimana Pak? Tergantung model. Kalau yang mungkin yang seperti ini hanya butuh 1 hari. Kemudian yang model seperti ini mungkin butuh 2 atau 3 hari. Termasuk trimming. Trimming itu bahasa atau istilah aeromodeling untuk setting pesawat terbang. Trimming, jadi bukan setting, trimming itu. Kalau untuk seperti ini bisa 3 hari. Kalau mungkin yang agak-agak lama ini bisa kalau dikebut bisa sehari semalam. Tapi kalau mau pelan-pelan mungkin butuh waktu sekitar 3 hari sampai 5 hari. Ini hanya Pak Imam saja yang mengerjakannya atau apa ada yang tim yang lainnya Pak? Saat ini hanya saya. Jadi semuanya saya. Nah itu apakah custom atau sudah ada beberapa opsi? Oh pesawat jenis ini baru kita order. Kalau misalkan kita mau pesen custom itu apakah bisa Pak? Custom bisa. Saat ini untuk desain saya sendiri ada sekitar 12. Jadi ada 12 desain seperti NS34 ini pesawat tenaga karet NS34. Ada tipe sayap atas. NS ini untuk non skala artinya ini skala artinya miniatur. Ini ada pesawat aslinya. Iya kan? Nah, kalau ini saya beri nama NS non skala 34, bentang sayapnya 34 cm. Jadi saya beri nama NS34. Nah, ini desain saya untuk sayap atas. Ada sayap bawah, ada sayap atas dengan rasio sayap yang lebih tinggi. Itu juga ada. Kemudian salah satu lagi ini yang skala tapi masuk kategori no kal. No kal itu no kalori. Jadi kayak mungkin di sini ada yang no kal, itu artinya no kalori, kurus. No kalori itu lurus. Jadi no kal itu sebutan internasional untuk pesawat yang pipih. Oh gitu. Pipih seperti ini. Sampai berapa Pak kalau boleh tahu kalau seperti miniatur gini Pak? Kalau yang seperti ini ada teman-teman yang jual sampai 600. Kalau khusus yang full scale. Kalau ini kan no kal. Nah, ini non skala atau non scale. Kalau ini sampai berapa Pak? Kalau siap terbang 175.000. Jadi 175.000. Betul. Jadi itu sudah di setting terbang juga. Kalau yang ini Pak, yang miniatur? Ini 75.000 yang lokal. Kemudian untuk yang seperti ini
Ini variatif ya untuk yang miniatur ini, tapi bisa terbang juga dengan tenaga karet. Ini sampai 600, ada yang 450, tergantung kesulitan dan model. Oh, Pak, kalau pesawat miniatur seperti ini, aeromodeling seperti ini tuh apakah sudah pernah dikirim ke luar Kota Batu dan pernahkah bekerjasama dengan berbagai pihak gitu di Kota Batu ataupun di luar Kota Batu? Kalau kerjasama belum, ya. Tapi kalau untuk penjualan batu, saya menyampaikan hanya mungkin 1 atau 2. Lebih banyak keluar Kota Batu. Malang juga terhitung sedikit untuk pembelinya. Tapi lebih banyak ke Jakarta, Surabaya, kemudian luar pulau Sumatera, Kalimantan, Bali juga banyak. Lampung itu kalau untuk penjualannya yang di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri, desain pernah terjual itu Mesir. Desain aja itu pola. Jadi yang sesuatu model yang kita gambar, hitung-hitungannya mereka beli. Tapi beli polanya untuk pemakaian pribadi, bukan hak cipta. Gitu. Karena kalau hak cipta beda lagi. Jadi mereka beli pola itu, mereka print, kemudian mereka bikin pesawatnya, mereka terbangkan, tidak untuk diperjualbelikan, tapi untuk personal use. Itu kita jual desain. Banyak. Kemudian Vietnam juga. Kemudian kalau untuk pengiriman barang Polandia, kemudian Spanyol, itu kita juga pernah kirim. Yang paling banyak Brasil, Malaysia, itu. Kalau di Indonesia itu rata-rata itu yang beli itu personal hobi atau untuk instansi seperti tenaga angkatan darat, angkatan laut, apakah dari berbagai instansi, itu gimana Pak? Yang pernah beli kebanyakan ya personal. Cuman saya pernah melakukan pelatihan di berapa tempat ya, 1, 2, 3 tempat. 3 tempat yang organisasi resmi. 1 Dirgantara Jatim, lingkup Jatim. Yang kedua adalah Air Scout Camp. Air Scout, jadi air udara. Scout itu pramuka ya. Iya. Itu nasional 2000 berapa ya? 2020 di Lanut Sulaiman Bandung juga. Jadi itu pesertanya dari seluruh Indonesia, ada sekitar 55 orang. Jadi setiap perwakilan provinsi dari Sakadirgantara seluruh Indonesia itu datang. Itu beli, melakukan pelatihan, terus bikin sampai cara menerbangkan atau trimmingnya tadi, settingnya tadi. Berarti kalau di Kota Batu ini seperti aeromodeling ini tuh hanya Bapak Safi aja ya Mas Yan ya Pak ya? Sepi. Masih lingkup dari Jawa Timur pun masih sedikit juga ya Pak ya? Jawa Timur setahu saya Jember ada, Surabaya sudah ada. Surabaya duluan, ya. Baru Jember. Surabaya, ya Surabaya duluan, Malang, Jember. Itu saya nyoba racun di Batu pertama kali ndak kenanya Malang. Jadi sekarang komunitas saya ada di Malang. Oh, gitu Batu ya, tidak ada. Batu masih belum ini ya Pak ya, belum booming. Batu masih belum. Ya. Pak, kalau boleh tahu ya Pak, omset untuk pembuatan seperti itu sampai berapa Pak? Dulu awalnya mungkin tahun berapa itu ya? Itu awal-awal mungkin sekitar 800 ribuan. 800.000 per bulan karena sekedar hobi kan. Sekarang tetap tidak bisa diprediksi, bisa naik turun, mungkin bisa 3-4 per bulan. Itu yang dari penjualan aja, itu sudah masuk bersih. Ya fluktuatif lah, namanya juga ini. Kalau drop ya bisa 1-2, bisa 1-5 gitu. Pak, ini terakhir Pak, kira-kira apa yang ingin dicapai oleh Bapak Imam Safi itu terkait hobi cerdasnya untuk pembuatan aeromodeling seperti ini tuh terhadap Kota Batu ataupun dari nasional?
bagaimana Pak yang ingin disampaikan? Ini keilmuannya tinggi, gitu aja. Itulah mengapa Pak Habibie sampai diambil Jerman. Dulu diambil Jerman terus dibawa pulang lagi. Jadi kalau kita masih beranggapan main-main ya tidak masalah, sebenarnya tidak masalah. Cuman kalau mau ditekuni lagi lebih dalam, kalau saya intinya satu, daripada mainin tetangga, lebih baik main pesawat. Kemudian kalau kedepannya harapan saya bisa mengedukasi. Masalah hasil atau tidak nanti yang penting bisa manfaat untuk mengedukasi, itu aja. Ya, baik. Itu tadi adalah perbincangan kita dengan Bapak Imam Syafi'i menggunakan pesawat menggunakan tenaga karet. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.